Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Katarina Amelia, dalam One News Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai nama Risha Azhara, putri Wakil Gubernur Banten Ahmad Dumyati Natakusuma, menjadi sorotan publik setelah unggahan aktivitasnya sebagai penggemar K-pop ramai diperbincangkan di media sosial. Perbincangan tersebut berkembang setelah muncul tudingan bahwa aktivitasnya tersebut diduga menggunakan dana publik. Kabar terbaru lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purwayududi Sadewa menepis spekulasi yang menyebut dirinya berpeluang menjadi Gubernur Bank Indonesia atau BI menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri. Purbaya menegaskan tidak memiliki rencana meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Perdana Menteri atau PM Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul, memberikan sejumlah tanda kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Momen itu terjadi selama kunjungan kenegaraan Anutin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. Anutin mengatakan Prabowo merupakan sosok yang menjadi inspirasi bagi banyak perwira muda Angkatan Bersenjata Thailand. Ia menyebut sebelum bertolak ke Indonesia, dirinya terlebih dahulu menerima pengarahan dari jajaran petinggi militer Thailand. Di sana, ia mendapati bahwa Prabowo memiliki tempat yang istimewa di kalangan militer Thailand. Anutin mengatakan banyak jenderal muda Thailand yang mengagumi perjalanan karir militer Prabowo serta kepemimpinannya. Dalam kesempatan yang sama, Anutin menyampaikan komitmennya untuk terus mempererat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Sementara itu, dalam pernyataannya, Prabowo mengaku tak menyangka dianugerahkan tanda kehormatan dari Perdana Menteri Thailand. Ia berterima kasih kepada Anutin dan pemerintah Thailand atas tanda kehormatan tersebut.
Seorang perempuan lanjut usia atau lansia berinisial H berusia 61 tahun disekap dan dirampok saat hendak melaksanakan sholat zuhur di rumahnya di kawasan Kampung Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Cakung AKP Muhammad Zain mengatakan timnya menerima laporan korban perampokan, pencurian dengan kekerasan pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat saat korban akan melaksanakan sholat zuhur di rumahnya. Menurut Zain, korban awalnya tidak merasa curiga ketika mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Korban bahkan mengira orang tersebut adalah anaknya. Namun, ternyata orang itu adalah pelaku perampokan. Pelaku, kata dia, masuk dan mengancam korban dengan menggunakan golok. Korban juga diminta untuk tidak berteriak. Lalu, pelaku mengambil lakban berwarna coklat untuk menutup mulut dan wajah korban. Kedua tangan dan kaki korban juga diikat dengan menggunakan lakban. Setelah korban berada dalam kondisi tidak berdaya, pelaku meminta korban agar mengambil barang-barang berharga yang dimilikinya. Pelaku meminta korban mengambil sejumlah barang berharga, diantaranya anting emas seberat 1 gram, handphone Samsung A07, dan uang tunai sekitar Rp600.000. Zain mengatakan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, pelaku langsung meninggalkan korban dan melarikan diri. Kasus pencurian dengan kekerasan itu selanjutnya diproses berdasarkan laporan polisi tertanggal 2 Agustus 2026. Kisah luar biasa datang dari Samudra Pasifik di mana seorang nelayan asal kota Ternate, Maluku Utara, Esau Sidemo, berusia 57 tahun berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah 26 hari terombang-ambing di lautan lepas.
Ia dievakuasi oleh awak berbendera Prancis dan kini dalam perjalanan menuju Tiongkok dengan kondisi kesehatan yang terus dipantau oleh tim medis kapal. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani dalam keterangannya pada Senin 3 Agustus 2026 menjelaskan bahwa Esau Sidemo dilaporkan hilang sejak Selasa 7 Juli saat melaut dari Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate. Perahunya diduga kuat terbawa arus hingga Esau dinyatakan hilang tanpa jejak selama lebih dari 3 minggu. Informasi mengenai penemuan Esau diterima Command Center Basarnas Ternate pada Minggu 2 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Timur. Laporan tersebut datang dari seorang anggota DPRD Dapil Pulau Batang 2 yang mengabarkan bahwa korban telah ditemukan dalam kondisi selamat oleh awak kapal kargo LNG Endeavour berbendera Prancis yang kebetulan melintasi Samudra Pasifik. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Ternate segera berkoordinasi dengan keluarga korban di Pulau Batang 2 untuk mendapatkan kontak kru kapal penemu. Iwan menambahkan, kru LNG Endeavour mengonfirmasi bahwa Esau ditemukan secara visual oleh salah satu awak kapal pada Sabtu, 1 Agustus pukul 17:23 waktu Indonesia Timur di tengah Samudra Pasifik. Ia juga meminta agar pihak kapal berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Shanghai terkait proses kepulangan korban ke Indonesia. Iwan pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada nahkoda dan kru kapal LNG Endeavour yang telah menemukan korban dan merawatnya dengan baik. Saat ini, Esau Sidemo sedang berada di atas kapal LNG Endeavour yang sedang dalam perjalanan menuju Tiongkok. Tim medis kapal terus memantau dan memastikan kondisi kesehatannya tetap stabil setelah melewati cobaan berat di lautan. Kisah Esau Sidemo menjadi bukti ketahanan luar biasa seorang nelayan yang berhasil bertahan hidup di tengah kerasnya lautan lepas selama hampir sebulan jauh dari daratan dan keluarga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menepis soal isu yang menyebut dirinya berpeluang menjadi Gubernur Bank Indonesia atau BI, menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri. Purbaya menegaskan tidak memiliki rencana meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga membantah isu yang menyebut Bank Indonesia akan ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan. Ia menilai pembahasan tersebut masih terlalu dini dan bukan langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini bukan mengubah sistem kelembagaan, melainkan memperkuat koordinasi antar lembaga agar kebijakan ekonomi berjalan lebih efektif. Purbaya menambahkan koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan Kementerian Keuangan justru perlu semakin diperkuat agar kebijakan yang diambil lebih selaras dan strategis. Selain itu, Purbaya turut menanggapi ketentuan baru dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Yang mewajibkan anggaran tahunan Bank Indonesia memperoleh persetujuan DPR serta memberikan kewenangan kepada parlemen untuk mengevaluasi kinerja Bank Sentral. Ia menilai ketentuan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga negara. Menurutnya, penjelasan yang diterimanya dari DPR menyebut pengawasan terhadap BI merupakan hal yang wajar karena lembaga negara lainnya. Termasuk Presiden dan Menteri Keuangan juga berada dalam mekanisme pengawasan parlemen. Sementara itu, proses pengisian jabatan Gubernur BI akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur BI, Presiden akan mengangkat pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Selama proses tersebut berlangsung, jabatan Gubernur BI dijalankan oleh pejabat sementara. Saat ini, posisi tersebut diemban oleh Desri Damayanti setelah Peri Warjio mengundurkan diri dari Bank Sentral tersebut.
Nama Risya Azahra Rahimah Natakusuma, putri dari Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma, menjadi sorotan publik setelah unggahan mengenai aktivitasnya sebagai penggemar K-pop ramai diperbincangkan di media sosial X. Perbincangan tersebut berkembang setelah muncul tudingan bahwa perjalanan dan aktivitas fans experience bersama grup K-pop Treasure diduga menggunakan dana publik. Isu tersebut bermula dari unggahan akun di media sosial yang menyinggung aktivitas Risya menghadiri konser, fan meeting, hingga kesempatan bertemu anggota Treasure dengan perkiraan biaya mencapai 25 juta rupiah hingga 40 juta rupiah lebih. Unggahan tersebut kemudian menyebar luas dan mendapat perhatian ribuan pengguna media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan bagaimana seorang anak pejabat dapat memperoleh akses tersebut. Sementara sebagian penggemar K-pop lain mengaku harus menabung lama untuk dapat menghadiri konser atau bertemu idolanya. Perdebatan kemudian melebar menjadi pembahasan mengenai privilege anak pejabat dan dinasti politik. Mengingat Risya merupakan putri dari Ahmad Dimyati Natakusuma yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten. Kemudian ibunya Irna Narulita juga pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma membantah tudingan bahwa Risya menonton konser K-pop menggunakan dana APBN maupun APBD. Ia menegaskan seluruh biaya yang digunakan untuk keperluan tersebut berasal dari uang pribadi. Dimyati memastikan tidak ada uang pemerintah yang digunakan untuk membiayai hobi putrinya. Menurutnya, tudingan tersebut tidak memiliki dasar dan tidak masuk akal. Dimyati menjelaskan semua anaknya sudah terbiasa mandiri. Salah satu putrinya bernama Rizka saat ini tinggal di Korea Selatan bersama suaminya. Rizka berada di negara tersebut untuk menempuh pendidikan sekaligus bekerja menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan industri hiburan K-pop. Lebih lanjut, Dimyati meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia kembali menegaskan bahwa tudingan penggunaan APBN maupun APBD untuk membiayai konser putrinya tidak berdasar.
Adapun tudingan mengenai penggunaan dana APBN maupun APBD tersebut hingga kini belum memiliki bukti resmi yang dapat diverifikasi. Kemudian belum ada dokumen anggaran, laporan perjalanan, hasil audit maupun pernyataan dari lembaga berwenang yang menunjukkan adanya penggunaan uang negara dalam aktivitas tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan buka suara mengenai skema kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi pengurus atau manajer koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan jika kelompok tersebut merupakan pekerja, maka status mereka masuk dalam segmen pekerja penerima upah atau PPU. Prihati menegaskan bahwa mekanisme pembayaran iuran untuk program JKN disesuaikan dengan status pekerjaan. Karena berstatus sebagai PPU, maka iuran dibayarkan melalui pemotongan gaji masing-masing manajer Kopdes tersebut. Diketahui, PPU BPJS adalah pekerja penerima upah, yaitu kelompok peserta BPJS Kesehatan yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah. Peserta segmen ini mencakup pegawai swasta, pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI Polri, BUMN, dan BUMD. Dengan demikian, iuran kesehatan bagi pengurus atau manajer Kopdes Merah Putih tetap berasal dari pemotongan gaji sesuai skema PPU. Skema tersebut berbeda dengan peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayarkan pemerintah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun peserta PPU memperoleh perlindungan JKN melalui kontribusi iuran yang dibayarkan dari penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian status kepesertaan JKN bagi pengurus Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian tata kelola jaminan sosial seiring percepatan implementasi program koperasi desa yang tengah didorong pemerintah. Di sisi lain, kejelasan mekanisme pembayaran iuran juga penting untuk memastikan keberlangsungan perlindungan kesehatan para pekerja tanpa mengubah skema pembiayaan JKN yang telah berlaku. Sebelumnya, pemerintah memastikan gaji manajer koperasi desa atau kelurahan Kopdes Merah Putih akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada masa awal operasional. Skema tersebut berlaku selama 2 tahun sebelum pembiayaan dialihkan kepada masing-masing koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah tengah merampungkan peraturan Presiden tentang tata kelola Kopdes atau Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi dasar pengaturan termasuk besaran gaji manajer.
Adapun Perpres tersebut tengah dalam tahap finalisasi dan direncanakan rampung pekan depan. Kendati begitu, Ferry belum mengungkapkan besaran nominal gaji yang akan diterima manajer Kopdes. Ia menegaskan sumber pendanaan gaji manajer akan berasal dari APBN pada 2 tahun pertama operasional koperasi. Setelah masa tersebut berakhir, menurutnya pembiayaan gaji manajer akan ditanggung oleh koperasi melalui pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Ulang lagi. Setelah masa tersebut berakhir, menurutnya pembiayaan gaji manajer akan ditanggung oleh koperasi melalui pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News Call.